Wah guys, ada informasi penting untuk kalian semua dalam dunia thermal. Terlebih buat kalian yang berprofesi sebagai teknisi, security, maupun pengamat dunia malam. Jangan sampai kalian sudah beli malah menyesal. Karena dalam video ini saya akan memberitahukan kepada kalian semua perbedaan dari thermal kamera low entry dari Thermal Master. So, jangan di skip video ini, nonton terus sampai habis. Selamat datang di channel kami Daya Karya Makassar. Tempat kita bahas gear, tips, dan teknologi buat para pencinta outdoor dan shooting sport. Salam kenal buat kalian semua yang baru pertama kali nonton channel ini. Channel kami tidak hanya mereview produk yang kami jual saja, tapi tidak menutup kemungkinan jika ada teman-teman yang ingin titip produk untuk kami review, juga boleh ya. Setiap produk yang kami review akan kami sampaikan kelebihan dan kekurangannya. Jadi, kalau barangnya bagus, ya kami bilang bagus. Jika kurang bagus atau ada yang perlu di-upgrade, akan kami sampaikan juga. Nah, sekarang mari kita bahas spesifikasi perbandingan dari kedua tipe ini. Berat produk 10 gram untuk P2 dan 9 gram buat P2 Pro. Resolusi bawaan keduanya itu sama ya, 256 x 192 pixel. Super resolusinya dengan teknologi Razor X, resolusi dapat naik jadi 512 x 384. NETD keduanya sama, yakni lebih kecil dari 40 mikrokelvin. Rentang suhu kerja keduanya juga sama ya, dari minus 20 derajat Celcius sampai 600 derajat Celcius. Untuk akurasi suhu, pengukuran suhu plus minus 1,5 derajat Celcius saja ya. Cukup presisi untuk kebutuhan teknis. Konsumsi daya keduanya juga hemat banget, yakni 0,33 watt untuk P2 Pro dan 0,3 watt untuk P2. Jadi teman-teman nggak perlu takut kehabisan baterai jika dipakai seharian. Frame rate keduanya juga sama ya, yaitu 25 Hz. Nah sekarang mari kita bahas perbandingan view atau tampilan view dari kedua produk ini ya. P2 dan P2 Pro keduanya masih dapat menjangkau jarak objek sampai 50 meter. P2 lebih menawarkan exposure dan highlight yang lebih baik, sedangkan P2 Pro menawarkan kontras dan shadow yang lebih baik. Dari segi detail, P2 Pro lebih baik ketimbang versi non-Pro. Detail bentuk PC, monitor, sampai detail jari kaki pun lebih kelihatan. Perbedaan tiap part juga berbeda-beda ya pada kedua tipe ini. Bisa jadi sensor kamera bawaan Thermal Master itu sendiri. Detail resistor pada PCB board juga tampak lebih detail. Overall, saya lebih menyukai P2 Pro ketimbang P2 dari sisi view. Ini bukan soal bagian promosi ya, tapi ini merupakan pengalaman saya langsung menggunakan kedua produk ini. Tapi dari sisi value, saya sih lebih prefer ke P2, soalnya price range P2 dan P2 Pro ini cukup jauh, yakni sekitar 1 juta. Halo teman-teman satu hobi, ada informasi krusial yang harus saya sampaikan demi kenyamanan dan keamanan kita bersama ya. Saat ini telah ditemukan peredaran produk QPB palsu di pasaran, mulai dari unit regulator hingga manometer. Secara fisik, produk tiruan ini memiliki perbedaan pada logo, detail, dan bentuk yang tidak presisi. Bahkan kami menemukan produk KW ini juga dijual oleh beberapa seller yang sudah ternama. Jadi teman-teman harus ekstra waspada ya. Warna materialnya pun terlihat berbeda jika dibandingkan dengan yang original. Nah, untuk menjamin keamanan unit kalian, pastikan hanya membeli produk QPB di toko kami, karena kami menjamin keasliannya 100%. Ingat, pengguna yang cerdas selalu memprioritaskan kualitas dan keaslian. Selain itu, bagi teman-teman yang memiliki unit teleskop Discovery atau humbucker yang mengalami kendala, silakan kirimkan saja ke tempat kami untuk kami servis. Dan untuk teman-teman yang menanyakan servis produk NVH, saat ini kami sedang dalam proses sertifikasi ya. Estimasi di bulan Juni mendatang, kami sudah siap melayani perbaikan unit teman-teman semua. Pertanyaannya, bagaimana kalau produk tersebut kami belinya bukan di Daya Karya? Teman-teman tidak perlu khawatir ya. Asalkan dari 3 brand yang tadi kami sebutkan, mau beli dari seller lain ataupun beli langsung sama kami, tetap kami terima. So guys, kalian lebih suka pakai yang mana nih? Atau lebih tepatnya, kalau mau beli thermal low budget, sebaiknya pakai P2 atau P2 Pro ya. Menurut saya pribadi, pakai P2 jika kalian memiliki budget yang lebih terbatas dan penggunaan observasi jarak kurang lebih 20-30 meter. Dan P2 Pro jika kalian teknisi profesional yang lebih fokus ke detail dan penglihatan yang lebih jauh. Jadi buat teman-teman, kalian tim yang mana nih? P2 atau P2 Pro? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kami kali ini. Saya Benny undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!